Nah, kalau harta suami setelah menikah, harta suami itu ada kewajiban kepada istri. Jadi kalau Mas Ridwan menikah, yang hartanya Mas Ridwan itu ada kewajiban terhadap istri. Makanya di dalam Islam kenapa suami laki-laki mendapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian, karena bagian wanita itu untuk wanita itu sendiri. Kalau bagian laki-laki ada bagiannya untuk wanita yang dinikahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Secangkir Coffee TV. Alhamdulillah kita sekarang di pinggir pantai, di pantai Merak Beach atau Pantai Merak. Nah, ini ada bersama Ustadz Lutfi, tapi kita tidak ditemani kopi karena siang hari panas. Kalau minum kopi tambah panas. Alhamdulillah. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Masalah hukum harta dalam berkeluarga, bukan hukum ya, istilahnya kepemilikan itu, ya, kepemilikan harta dalam keluarga. Ada istri yang bekerja, suami bekerja, itu sudah punya penghasilan sendiri-sendiri. Nah, itu berikutnya untuk penggunaan hartanya mungkin ya tanya, penggunaan hartanya itu seperti apa? Apakah istri boleh mengambil punya suami atau suami boleh ngambil pula punya istri tanpa bicara ya, apa ya namanya, tanpa izin atau bagaimana itu semua ada di dalam Islam. Oh gitu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Ridwan ini kayaknya pertanyaannya ahli keluarga ini. Menatap keluarga nih, menata keluarga supaya Islami. Jadi saya ingin jelaskan dulu tentang sumber kepemilikan harta. Jadi ada 2 ya Mas ya, nanti 1 dari istri, ada kepemilikan harta suami. Suami istri lah ya, suami istri gitu. Nah, sekarang kita mulai dari harta suami itu dari mana? Ya. Gitu. Ada harta kalau dimiliki dari sebelum nikah itu berarti murni punyanya suami. Jadi misalnya ada suami sebelum menikah itu mendapatkan apa? Mendapatkan pemberian dari orang tua. Dia sudah kerja punya tabungan. Gitu. Kemudian dapat warisan misalnya. Nah, itu berarti jelas-jelas sebelum pernikahan berarti milik suami. Nah, sekarang harta yang awalnya milik istri yang mana? Sama, pemberian orang tuanya. Mungkin dia kerja, mungkin dia dapat warisan. Nah, kalau perempuan itu tambah 1, dia mendapatkan mahar. Jadi mahar dari suami kepada istri itu jadi milik istri. Nah, gitu. Jadi ini kepemilikannya. Nah, kalau harta suami setelah menikah, harta suami itu ada kewajiban kepada istri. Jadi kalau Mas Ridwan menikah, yang hartanya Mas Ridwan itu ada kewajiban terhadap istri. Makanya di dalam Islam kenapa suami laki-laki mendapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian, karena bagian wanita itu untuk wanita itu sendiri. Kalau bagian laki-laki ada bagiannya untuk wanita yang dinikahinya. Nah, gitu. Oke, nyambung nih. Oke. Sekarang hukum asal harta yang dalam rumah tangga nih setelah menikah. Jadi hukum asal kepemilikan harta setelah seseorang itu menikah. Misalnya gini, Mas Ridwan lagi nih, saya kasih contoh. Mas Ridwan nikah. Itu apa yang dihasilkan oleh suami ada kewajiban untuk istri. Maka Rasulullah mengatakan idza ta'imta wa athima idza ta'imta.
Berilah dia makan kalau kamu makan. Berilah dia pakaian kalau kamu berpakaian. Berilah tempat tinggal dan berilah minum. Ini kalau apa namanya harta suami nih. Ya. Nah, hukum asalnya kalau istri punya harta tidak ada kewajibannya kepada suami. Saya ulangi ya, kalau suami ada kewajibannya kepada istri, tapi kalau harta istri tidak ada kewajiban kepada suami. Nah, sekarang itu dipahami dulu tuh. Nah, sehingga nanti akan muncullah kesepakatan seperti apa. Kalau kesepakatannya pokoknya harta istri punya istri, harta suami sudah otomatis ada punyanya istri. Ini hukum asal ini. Jadi nggak ada kewajiban istri kepada suami, nggak ada. Tapi kalau memberi boleh ternyata. Memberi boleh, makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik sedekah itu adalah kepada keluarga. Maksudnya kalau ada istri yang kaya dan suaminya miskin. Nah, pemberian istri kepada suami itu terhitung sebagai sedekah. Bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Tapi kalau suami walaupun kaya walaupun miskin tetap aja punya kewajiban ngasih nafkah kepada istrinya. Tapi pengambilan uang istri tanpa bicara izin atau tanpa diberikan gimana itu? Tidak boleh. Tetap nggak boleh. Zolim itu kan haknya istri kan gitu. Kan banyak juga seperti itu mereka nggak paham, mentang-mentang ini duit istri, duit saya juga. Enggak boleh. Enggak boleh gitu. Nah, sekarang kalau misalnya sepakat. Nah, sepakat dipakai bersama-sama, dan ini di keluarga muslim di Indonesia banyak begitu. Jadi kasarnya apa yang dihasilkan suami diserahkan sepenuhnya pada istri, apa yang dihasilkan istri ya juga dipakai juga bersama-sama dengan suami. Nah, inilah kemudian nanti memunculkan yang namanya harta gono gini. Oh, itu harta gono gini. Harta gono gini. Belum tahu saya. Harta gono gini apa itu? Ya karena kepemilikan suami dan istri kan sama. Sama-sama gitu. Jadi bareng-bareng. Sehingga nanti konsekuensi hukumnya kalau terjadi perceraian gitu. Kalau yang sudah bareng-bareng tadi, kecuali yang sudah dipisahkan tadi, yang punya istri dipisahkan di awal itu dari harta turunan warisan misalnya, ya udah itu sendiriin. Tapi setelah nikah tadi, kalau dipakai bareng-bareng, itulah ada konsekuensi apa? Harta gono gini. Kalau terjadi perceraian, ya sudah dibagi dua, punyanya suami separuh, punyanya istri separuh. Termasuk kalau ada yang meninggal sebelum dibagi waris, misalnya suami meninggal dulu, harta itu dibagi dua. Berarti ini harganya ini hartanya suami. Gitu. Nah, yang hartanya suami ini nanti dihitung sebagai harta warisan. Istri dapat lagi. Iya, dari harta suami ini. Karena yang separuh ini kan memang punyanya istri. Atau sebaliknya, kalau istrinya meninggal dipotong dua, yang punya suami dipisahkan, yang punya istri dipisahkan. Harta istri inilah yang dibagi sebagai waris. Begini harta gono gini kan dari penghasilan dua digabung kan. Misalkan istrinya itu lebih banyak penghasilan kan. Jadi kan digabung sana. Sedangkan suami sedikit. Itu nanti kalau ada peninggal tetap bagi dua rata ya. Ya, itu nanti uruf saja sebagai kebiasaan ya. Kebiasaan aja, Pak. Sebagai kebiasaan atau kesepakatan antara suami dan istri kan nggak bisa diukur terus. Apakah memang terus-terusan suami lebih kecil atau istri lebih besar kan nggak mesti juga. Kadang-kadang lebih besar suami, kadang-kadang lebih istri. Apalagi kalau misalnya kayak di Indonesia ini keluarga petani misalnya, kan hampir nggak bisa dipisahkan, Mas. Hampir nggak bisa. Nah, misalnya saya tanya, ini kalau petani di Indonesia milik suami apa milik istri? Wong ngerjainnya bareng-bareng. Ya. Yang laki-laki nyangkol, istrinya nanam. Ya, hampirnya sama-sama, ngupuk bareng-bareng, manen bareng-bareng. Nanti suami manen, jemur, istri masak. Kan bagian dari kerjasama yang sulit untuk dipisahkan. Nah, itulah kemudian muncul istilah apa? Harta gono gini tadi. Nah, kalau sudah sepakat harta gono gini ini, ya ketika tadi konsekuensinya kalau ada perceraian harta dibagi dua, kalau ada yang meninggal sebelum dibagi waris dibagi dulu dua gitu. Jadi bisa di ini. Nah, nanti kalau misalnya nih, ini di Indonesia ini kan sering ada
kadang-kadang kalau ada orang yang kawin lagi karena ditinggal mati istrinya, ini kan jadi pembicaraan. Misalnya nih gini, si laki-laki ini punya istri, kemudian istrinya meninggal. Yang harus cepat dilakukan, ini harta istri dibagi warisnya, jangan dikuasai semua oleh suami, harus dibagi warisnya. Yang pada pertemuan kapan tuh saya jelaskan kan, ya kepada orang bapak ibunya istri, kepada anak-anak dari perkawinan mereka. Kalau memang bapak ibu tidak ada, apa keluarganya dan seterusnya, itu yang kemarin saya jelaskan. Yang saya gambar-gambar itu kan. Gambar di papan tulis. Nah kalau sudah dibagi, maka ini yang dimiliki suami ini memang harta dia. Kalau dia mau nikah lagi dengan wanita lain, ya itu berarti dia membawa hartanya sendiri, tidak lagi disebut sebagai harta istri, gitu. Nanti harta inilah kalau suami meninggal itu anak-anak dibagi lagi, gitu. Kebayang nggak Mas itu? Kan jadi keluarga itu juga harus dipisahkan nanti kalau bab waris. Nanti kita ada pelatihan nanti cobalah diinformasikan ke masyarakat. Kalau ada yang mau ikut pelatihan, karena memang warisnya harus diulang-ulang, nggak bisa waktu waktu pendek. Apalagi kalau udah ada yang bingung ngurutkan nasab dan seterusnya itu, wah susah itu. Ya paham, insyaallah paham Tat. Paham ya. Jadi mudah-mudahan kita bekerja sama dengan keluarga itu nyaman, hartanya nggak merasa dicuri dan seterusnya. Karena ada kesepakatan, walaupun sebenarnya tadi hukum asalnya harta suami itu ada bagian punya istri, harta istri tidak ada kewajiban ke suami. Asli hukum aslinya. Tapi dalam prakteknya kita kadang-kadang sulit untuk memisahkan mana harta suami dan mana harta istri. Karena memang sudahlah di Indonesia kan ada kebiasaan begitulah, udah bareng-bareng aja lah. Bahkan kadang-kadang lebih banyak istrinya yang punya. Ya itu tadi penjelasan dari Ustadz, berarti Masya Allah ya, perlunya seorang guru itu seperti itu, untuk bertanya. Jangan malu-malu bertanya, boleh di YouTube kami di Secangkir Kopi TV. Itu saja yang bisa kita lihat. Terima kasih atasnya, jazakallahu khair, semoga bermanfaat bagi yang lain. Amin. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Jangan lupa subscribe, like dan komen di Secangkir Kopi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.